Oke teman-teman, di video kali ini sesuai permintaan dari teman-teman requestan nih, Bang, merpati saya ini masih muda, jantan. Namun ini seolah-olah ini merpatinya mandul atau susah membuahi si betina. Sudah gonta-ganti betinaan yang baru, yang muda, yang tua, tetap saja nggak bertelur. Gimana sih Bang solusinya? Nah, di video kali ini saya akan bagikan buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yuk kita langsung cek saja gimana sih cara mengatasi merpati jantan yang susah bertelur atau mandul. Untuk mengatasi merpati-merpati yang mandul atau pejantan-pejantan yang mandul, ini saya sambil ini dulu ya, nyiapin merpati. Ini baru ngeluarin merpati nih, tuh suruh dulu. Banyak faktor yang menyebabkan merpati kalian itu mandul. Ini terutama yang jantan nih. Biasanya kalau si jantan itu kebanyakan kena pengaruh doping atau obat-obatan yang tidak dianjurkan atau berbahan kimia. Saya juga pernah mengalami tuh hal yang sama seperti kayak teman-teman. Anggap contoh saya punya betinaan. Nah, betinaan itu waktu di merpati jodohan jantan yang dulu atau jodohan apa namanya? Jodohan lamanya itu rutin bertelur. Nah, ketika diganti dengan jantan yang dibilang mandul nih, atau yang bisa divonis sudah nggak bereproduksi, padahal masih muda. Ini banyak faktor ya teman-teman. Yang pertama itu bisa jadi dari pengaruh doping. Yang kedua bisa jadi dari proses perkawinan yang kurang baik dan kurang benar. Terus juga yang ketiga bisa jadi dari ini namanya apa? Si betinaan ketika dikawin atau dinaikin oleh si jantan itu biasanya berontak atau melarikan diri. Terus biasanya bagian anus si betina tertutupi oleh bulu-bulu, baik merpati betinanya ataupun merpati jantannya. Nah, terus yang keenam biasanya itu sperma si pejantannya sudah kering, terlalu kering. Itu kenapa? Biasanya itu terjadi karena yang pertama biasanya terlalu banyak kawin. Jadi karena obat-obatan atau jamu-jamuan kalian berikan, terus merpatinya itu rajin kawin. Nah, yang jadi pertanyaan, Bang, merpati saya ini rajin kawin, tetapi ini nggak bertelur. Nah, ketika betinanya saya jodohkan dengan pejantan lain, betina ini bertelur. Saya ambil contoh si jantan A yang divonis mandul atau ini nggak bisa membuahi si betina. Nah, sedangkan kalian memiliki 5 betina. Nah, ini sudah pejantan si A ini sudah jodohin sama ini, hasilnya ini nggak bertelur semua. Tetapi betina yang 5 ini ketika dipasangkan dengan merpati jantan lain, semuanya 5-5-nya bertelur. Berarti positif kan, ini mandul jantan yang A ini. Nah, si jantan A ini gimana sih agar untuk reproduksinya kembali lagi dengan lancar? Teman-teman harus menganalisa dari proses kawinnya, tempat atau kandang, terus juga dari anus si betina ataupun si jantan. Nah, terus ini kebanyakan kemungkinan yang ketiga, teman-teman. Sperma merpati jantannya itu kering. Jadi dia nggak bisa membuahi walaupun dia kawin rutin setiap hari 3 kali, 4 kali. Tetapi biasanya kalau si jantannya spermanya kering itu ya begitu. Kalaupun bertelur juga kadang dia kosong, telurnya jong. Jadi hanya betinanya saja bertelur. Sesekali ketika baru pertama dijodohkan, terus telurnya itu jong atau tidak ada anakannya, kosong. Terus berikutnya itu nggak bertelur lagi. Dan kalaupun menetas dia biasanya cuma 1. Kadang tidak sama sekali, tidak pernah menetas. Nah, ini ciri-ciri merpati sang jantan itu spermanya kering. Nah, di sini saya akan bagikan buat teman-teman semuanya gimana sih cara mengatasi merpati jantan yang spermanya kering. Yang pertama itu saya biasa lakukan
menyendirikan terlebih dahulu. Bang, kalau ini kan ada jodohnya nih. Biasanya kalau merpati yang sudah berjodoh, kalian bisa dibantu dengan loloh. Jadi dilolohkan dulu si jantannya ini, biarkan dia untuk meloloh anak, atau kalian beri telur yang lain, telur merpati lain, dia suruh loloh dulu. Tujuannya apa? Tujuannya agar si jantan ini tidak kawin-kawin. Jadi dengan betinanya, jangan berikan pejantan yang mandul ini diberikan pasangan terlebih dahulu, biarkan untuk sendiri. Nah, untuk proses waktunya berapa lama sih Bang? Waktunya tergantung dari si merpatinya. Kalian menyendirikan merpatinya itu selama 1 bulan. Setelah 1 bulan gimana? Untuk perawatan merpati yang mandul atau spermanya kering, kalian harus tetap memperlakukan merpati tersebut dengan perawatan yang biasa. Jadi yang biasa kalian lakukan setiap hari merawat merpati. Aduh, ini mohon maaf teman-teman, saya sambil ngeluarin ini. Nah, setelah itu, setelah kalian merawat seperti biasa, nah ini yang penting teman-teman. Jadi setiap hari kalian harus memberinya, merpati jantan ini harus kalian berikan vitamin. Jangan sampai kawin dulu atau jangan sampai kalian jodohkan. Nah, terus juga ini penting nih, kalian harus memberikan asinan seperti grit. Tidak hanya merpati betina yang membutuhkan asinan, merpati jantan pun membutuhkan asinan. Jadi kalian harus rutin berikannya merpatinya asinan dengan asinan. Nah, terus apa lagi sih Bang untuk mengatasi merpati yang spermanya kering? Jadi sineros itu juga sama, memiliki sperma yang kering. Jadi setiap indukan apapun dia nggak bakalan bertelur. Jadi bertelur itu ketika baru pertama kali dijodohkan 1 kali, kadang telurnya cuma 1, kan jadi bingung. Untuk mengatasi neros, nah saya terapi dengan cara setiap hari itu saya berikan daging sate. Jadi sate kambing. Wah Bang, ini bener nggak sih Bang? Kok kasih daging? Ini kayak manusia saja, merpati kok dikasih daging? Nah, ini saya sudah apa namanya teman-teman, sudah membuktikannya, atau saya sudah melakukannya kepada si neros. Saya udah memberikan neros itu daging kambing. Nah, daging kambing juga sangat ini agak berbahaya ya, karena daging kambing mengandung unsur panas dan sangat tinggi untuk menaikkan birahi. Nah, ini juga untuk memperbaiki apa sperma merpati yang kering. Jadi ini bagus. Nah, saya terapi tuh pagi dan sore. Pagi saya berikan kecil-kecil aja. Kalian bisa beli di tukang sate, cukup 1 tusuk saja itu cukup. Itu bisa digunakan 2 hari. Bisa kadang lebih, 3 harian bisa lebih, itu Rp1.000. Sangat murah. Dipotong kecil-kecil sebesar biji jagung, diberikan pagi dan sore. Nah, untuk jantannya itu dipisahkan sendiri, disendirikan dulu. Jangan diberi pasangan selama terapi sampai 1 bulan. Kalian juga harus pastikan nih si betinanya sudah matang, terus si betina reproduksinya sudah lancar, terus si betinanya siap jodoh atau sudah beranca atau sudah lenje. Nah, setelah 1 bulan kalian satukan. Nah, setelah disatukan, ingat kalian juga harus memberikan tetap grit. Ini grit jangan sampai kalian tinggalkan. Tetap memberikan grit. Nah, untuk penjodohannya kalian bisa cek di video sebelumnya yang sudah pernah saya buat, silakan cek. Kalau sudah 1 bulan itu biasanya spermanya sudah normal kembali. Nah, biasanya itu bertelur, biasanya cuma 1 si betinanya. Biasanya kalau saya, jadi betina apapun dia biasanya 1. Nah, kalau 1 seperti ini, kalau sudah 1, kalian pisahkan lagi selama 1 minggu. Terus terapi lagi merpati jantan kalian yang mandul. Kalian pisahkan lagi setelah 1 minggu atau setelah bertelur. Dengan jodohan pertama, kalian pisahkan. Terus kalian terapi lagi dengan itu daging kambing. Setelah itu kalian bisa satukan kembali. Nah, ingat nih, ketika bertelur biarkan suruh mengerami telur dulu. Jangan salah ya teman-teman. Jadi biarkan merpatinya suruh mengerami telur terlebih dahulu selama 1 minggu. Jangan terlalu lama.
Nah, setelah sudah dapat 1 minggu, kalian pisahkan kedua merpatinya sambil petal telur. Kalian juga memisahkan merpati yang ini, yang jantan yang spermanya kering. Sendirikan lagi, terapi lagi selama 1 minggu lagi. Setelah itu jodohkan. Nah, insya Allah merpati yang telurnya nggak netas, kadang mati di dalam, terus kosong atau jong telurnya, insya Allah dengan terapi seperti ini merpatinya itu sudah bisa berproduksi lagi. Nah, ingat kalau udah positif si jantannya nih, jantan yang mandulnya terkena doping, sangat mudah teman-teman. Caranya itu kalian beri ini air kelapa. Nah, jadi setiap hari kalian beri di pagi hari. Kalian sepet terus air kelapa untuk menghilangkan racun atau doping merpati yang dulu-dulu. Nah, air kelapa, kalau saya biasanya air kelapa rutin setiap pagi. Nah, terus kalian bisa melakukan terapi yang tadi, yaitu dengan cara memisahkannya. Terus jangan lupa dikasih daging kambing. Nah, efek sampingnya ini bulunya akan rontok. Nggak apa-apa teman-teman, ini kalau rontok berarti bagus, bertanda terapi ini berjalan dengan lancar. Ini bagus untuk merangsang hormon-hormon, memperbaiki sel-sel hormon di dalam tubuh merpati. Terapkan di merpati. Nah, alhamdulillah alhasil merpati yang tidak bertelur nih, yang tidak bertelur, terkecuali ini merpati yang memang usia ya teman-teman. Kalau usia itu biasanya nggak bertelur atau susah bertelur. Tetapi kalau ini jadi masih muda, merpatinya masih muda, terus nggak tahu kenapa, karena doping atau lain sebagainya membuat sel spermanya itu kering. Jadi merpatinya sudah tidak berproduksi lagi sampai lama berbulan-bulan digonta-ganti. Betina juga tetap saja tidak bertelur. Mungkin itu saja tips dari saya untuk cara mengatasi merpati jantan ataupun betina yang kering spermanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.